satu ke umrah yang lainnya, itu adalah penebus dosa kita, penghapus dosa kita, dan tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang melaksanakan ibadah haji yang mabrur kecuali al-jannah, yaitu surga. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya perjalanan mulia kita ini diakhiri dengan pembacaan bersama-sama, yaitu doa safar. Semoga perjalanan kita kali ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tujuan, tidak ada halangan apapun, sehingga kita bisa berkumpul dengan sanak keluarga dengan senang dan gembira. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama membaca doa safar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi amantu billah. I'tasamtu billah. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi syakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada al-birra wat-taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hada wadri anna bu'dahu. Allahumma anta as-sahibu fi as-safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada. Allahumma inna na'udzu bika min wa'sa'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama membaca doa safar. Semoga perjalanan ini dimudahkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, status umroh kita insya Allah umroh yang makbul. Amin. Kita sudah tidak mempunyai dosa dan noda. Insya Allah kita sudah bersih dari dosa dan noda dengan berkat kita melaksanakan umroh sesuai dengan sabdanya baginda Nabi tadi. Maka apakah pantas setelah kita sampai nanti di tanah air, kita berkumpul dengan sanak keluarga, pantaskah kita mengulang kembali dosa-dosa yang lalu setelah kita membersihkan dosa-dosa? Maka kalau memang hal itu terjadi pada diri kita, kita tidak ubahnya seperti HP, Bapak dan Ibu. Bagaimana HP?
perlu dicas kembali, perlu diisi ulang kembali, maka kita tidak boleh seperti itu. Setelah kita mensucikan diri, membersihkan diri dengan beribadah yang penuh dengan tawadhu dan khusyuk di tanah suci ini, kita tidak perlu mengulang kembali dosa-dosa yang telah kita lakukan yang di waktu yang lalu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bolehkah saya bertanya, apakah semasa Bapak dan Ibu berada di dua tanah suci ini melaksanakan beberapa rangkaian ibadah untuk memohon, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa istiqomah berjamaah meskipun di waktu zuhur dan asar pada saat terik matahari yang sangat panas, tetap kita pergi berjemaah, ikut sholat berjemaah bersama imam di Masjidil Haram ataupun di Masjid Madinah. Pertanyaan ini, apakah kebiasaan kita selama di dua tanah suci ini sampai terus kita laksanakan nanti sesampainya kita di kampung halaman kita? Ini pertanyaan ini tidak perlu dijawab dengan kata-kata sebenarnya. Kita harus menjawabnya dengan hati nurani masing-masing. Apakah kebiasaan kita selama di dua tanah suci ini berlangsung terus istiqomah sampai di rumah atau sampai di tanah air? Biasanya kita bersama sesama jemaah saling bantu membantu, tidak ada yang berkhianat. Apakah kebiasaan itu terus berlanjut? Dan juga pertanyaan bagi ibu-ibu dan saudari-saudari putri, kebiasaan kita keluar dari hotel dengan memakai jilbab, memakai mukena, menutup aurat dan berpakaian rapi meskipun tidak berdandan. Alangkah indahnya dipandang, alangkah bagusnya kita lihat meskipun tidak berdandan. Kita membiasakan diri selama di tanah suci menutup aurat. Apakah kebiasaan ini hanya kita meniru orang-orang Arab saja? Kita meniru orang Arab karena orang Arab berpakaian rapi, kita pakaian rapi. Kalau hal itu terjadi, berarti kita tidak lillahi ta'ala. Kita memakai jilbab karena ikut-ikutan orang Arab misalnya. Sebenarnya kewajiban memakai jilbab itu wajib bagi para kaum ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kebiasaan kita di dua tanah suci ini, kita melaksanakan beberapa ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga istiqomah terus kita lanjutkan, kita sampai di kampung halaman kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita sudah membawa oleh-oleh ini dan oleh-oleh itu tidak bukan tidak penting sebenarnya. Yang lebih bagus lagi bagaimana kita di rumah itu memakmurkan masjid. Kadang-kadang yang saya lihat di Indonesia itu orang yang berjemaah, sholat berjemaah di masjid atau di musola lebih banyak tiangnya masjid daripada orang-orang yang berjemaah bersama imam di Indonesia. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kebiasaan ini terus berlanjut.
Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk bisa menunaikan ibadah umroh lagi Bapak dan Ibu. Amin ya rabbal alamin. Bisa menunaikan ibadah umroh di bulan puasa lebih utama karena pahalanya seperti yang disampaikan baginda Nabi, barang siapa yang melaksanakan ibadah umroh di bulan puasa, pahalanya sama seperti menunaikan ibadah haji bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Alangkah beruntungnya kita kalau kita bisa melaksanakan ibadah umroh di bulan puasa. Syukur-syukur kita bisa melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukan cukup hanya kita yang bisa melaksanakan ibadah umroh ini. Anak-anak cucu kita, keluarga kita, orang-orang tercinta kita, semoga bisa menunaikan ibadah umroh ini. Semoga bisa menginjakkan kaki di tanah yang pernah diinjak oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anak kita bisa menginjakkan kaki di tanah yang pernah diinjak oleh orang yang dicintai oleh baginda Nabi. Mudah-mudahan anak cucu kita bisa melaksanakan ibadah umroh ini. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah perjalanan kita 1 jam lebih. Kita nanti mampir di Kornis untuk belanja-belanja. Setelah itu kita langsung ke bandara. Mudah-mudahan semuanya lancar, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membaca sejarah-sejarah secara langsung di tempat kejadian pada saat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan kita mendatangi tempat-tempat bersejarah ini, mudah-mudahan menambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Semua yang saya utarakan di atas, kita membiasakan berlaku baik ke sesama, atau membiasakan saling tolong menolong, membiasakan sholat berjamaah, itu adalah tanda-tanda amal ibadah umroh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang saya bicarakan itu adalah tanda-tanda ibadah umroh kita diterima, itu adalah tanda-tanda yang saya sebut di atas, Bapak dan Ibu. Amal-amal perbuatan kita itulah yang menjadi tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir dari kami, mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan kata-kata, mumpung kita lagi dalam suasana kebersamaan ini. Apabila ada di antara Bapak dan Ibu yang mau menyampaikan, silahkan monggo ke depan. Ada yang di belakang, ada yang mau disampaikan Bapak dan Ibu? Oke.